Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, badan kalian selalu bugar untuk menjemput hari-hari yang jauh lebih baik ke depannya. Yoi. Jadi ini adalah salah satu pertanyaan kalian. Akhir-akhir ini gue terima karena emang perubahan fisik gue udah kelihatan jauh banget ya. Badan gue udah singset lagi, badan gue udah kayak waktu gue sebelum nikah. Dan di sini sebenarnya nggak ada tips-tipsnya sih. Gue bakal cerita lebih detail aja sebisa gue apa yang gue jalanin. Dan kalau misalkan adalah salah satu korban-korban pandemi yang membuat badan kalian melebar, ini adalah video yang cocok buat kalian. Atau misalnya ada keluarga, mau perempuan, tua, muda, semua cocok untuk pola diet gue ini. Dan ya, kalau misalkan udah siap, jangan lupa kasih tombol like, pencet tombol subscribe, dan kita langsung masuk ke videonya. Let's go. Pola diet yang gue jalanin adalah intermittent fasting. Gue udah pernah nyobain diet pakai obat, gue udah nyoba diet nggak makan, gue udah nyoba diet jaga makan, gue udah diet pakai olahraga, gue udah diet pakai minyak peluntur lemak, semua udah gue cobain. Pola diet yang paling friendly menurut gue dan paling konsisten dan tidak menyiksa adalah ya intermittent fasting ini. Gue dapetin hasil gue dalam 1,5 bulan itu turun sampai 10 kilo. Jadi gue start di 86,6. Dalam 1,5 bulan itu turun hampir 10 kilo. Sebenarnya 9, something. Gue berhenti di 7 berapa gitu, gue lupa deh. Cuma terakhir gue udah nimbang udah di 76,6. Mungkin buat kalian ini agak sedikit ribet, tapi gue akan coba sesimpel mungkin. Jadi gini, kalau misalnya emang ngomongin masalah diet, udah jelas kita harus defisit kalori. Nah, gue nggak akan mengajak kalian untuk hitung-hitungan kalori. Kalau misalnya kita hitung dalam sehari ada 24 jam. Nah, kita tidur paling nggak ya gue anggap rata-rata ada 8 jam ya. Berarti masih ada sisa 16 jam lagi dalam sehari bisa kita pakai untuk makan. Semua orang pada umumnya itu udah puasa. Kenapa? Karena semua orang pasti tidur. Dan di saat orang tidur, nggak mungkin makan dan nggak mungkin nyemil ya. Kecuali lo tidur sambil makan dan sambil nyemil. Dan kebanyakan orang nggak gitu ya. Ya kan gue nggak tahu ya, siapa tahu kalian tidur sambil ngunyah, kan gue nggak paham. Kalau misalnya kalian tidur selama 8 jam, berarti kalian udah berpuasa dalam satu hari. Kenapa tidak terasa berat? Karena kita tidur. Persenannya adalah 60% mereka boleh makan, 40% mereka berpuasa. Untuk orang umum yang tidak menjalankan intermittent fasting. Kalau untuk orang intermittent fasting, itu kita naikkan. Persenan puasanya kita naikkan 50. Ini basic yang paling dasar menurut gue. 50%, 50%. 24 dibagi 2 ya berarti 12. 12 jam, 12 jam. 12 jam kita berpuasa, 12 jam kita boleh makan. Anggaplah kalau misalnya kita tidur 8 jam. Terus kita harus menaikkan jam puasa kita dari yang seharinya 8 jam jadi 12 jam. Berarti kita tinggal tambahin 4 jam lagi untuk menjadikan 50-50 di persentase puasa sama persentase boleh makannya. Nah, anggaplah gini, kalau misalnya kalian terakhir makan adalah jam 9 malam, ya udah berarti kalian boleh makan lagi di jam 9 pagi. That's it. Semudah itu. Itu 12 jam. Nah, kebanyakan orang merasa begitu mereka buka puasa itu boleh balas dendam gitu ya, boleh makan seenaknya, boleh minum apapun. Ini terserah kalian sih. Cuma kalau misalnya kalian udah berpuasa selama 12 jam, udah mengurangi kalori, ya kalau misalnya kalian balas dendam di waktu berbuka puasanya, ya akan tidak bekerja yang pasti. Kalau misalnya kita ngomongin 12 jam, itu 50-50. Persentase buka sama persentase puasa. Kalau misalnya naik di 14 jam, itu udah naik tuh di 60-40. Udah jelas pasti kalorinya akan defisit karena dari pola jam makan aja lebih tinggi yang berpuasanya. Cuma ini jangan dipaksain, yang pasti kalian harus nikmatin aja. Dan kalau misalnya ngomongin kalori defisit itu banyak ya. Ini yang paling dasar adalah pola jam makan. Misal kita terakhir makan jam 12 malam gitu, itu boleh. Gue sering, bahkan gue jam 3 pagi gue lagi ngedit gitu ya, gue masih sering makan. Dan ya 12 jamnya gue adalah bukanya di jam 3 sore. Begitu gue jam 3 pagi terus gue tidur ya, anggaplah gue bangun jam 7. Gue cuma tidur 4 jam berarti. Masih ada sisa 8 jam gue harus beraktivitas dan gue menjalani puasa. Apakah gue lemes? Tidak. Nah, karena badan kita ini sangat pintar. Kalau misalnya kebanyakan orang pada umumnya, mereka mengandalkan tenaga untuk beraktivitas itu dari makanan yang mereka makan. Begitu kalian menjalani intermittent fasting, badan kalian akan mengadaptasi yang dibakar adalah bagian lemak di badan. Jadi lemak akan menjadi tenaga untuk kita berkegiatan. Simple dan mudah, murah. Obrolan gue sama Om Ade, semua minuman yang tanpa gula itu tidak membatalkan. Kayak air putih, kopi hitam, teh tawar, minuman
minum minuman jamu, itu boleh semua. Yang bisa gue bilang kalau misalnya kalian udah berbuka puasa, ya jangan kalap gitu ya, harus dikontrol aja. Sebenarnya lebih luas sih. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih detailnya, mungkin kalian bisa cek Instagramnya Om Ade, di bawah gue udah taruh, atau misalnya ke YouTube-nya Om Ade aja, itu udah seputar perdietan, udah banyak banget. Yang pasti gue di sini menjawab pertanyaan kalian tentang diet apa yang gue gunakan. Gue pakai intermittent fasting, dan sampai detik ini sangat nyaman, sangat enak, sangat mudah, dan sangat murah ya. Cukup di pola jam makan aja, 12 jam itu paling basic. Kalau misalnya gue hari ini makan banyak gitu ya, besoknya mungkin gue akan puasa 14-16 jam, dan tidak ada masalah sama sekali. Apakah gue lemes? Tidak. Apakah gue capek? Tidak. Apakah gue keberatan? Juga tidak. Masalah pola jam makan ini sangat penting. Ini adalah hal yang paling basic dan sangat signifikan kalau misalnya kalian adalah orang-orang yang ingin menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Mau itu tua, mau itu muda, mau perempuan, laki-laki, semua sama aja. Pada awalnya emang berat kalau karena emang ada ya adaptasi itu ya, badan akan mencari tenaga dari sumber badan kita sendiri, bukan dari apa yang kita makan. Cuma kalau misalnya kalian udah melewati fase itu, kalian akan terbiasa dengan berpuasa. Kalau misalnya kalian masih belum bisa mengerti, kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah, nanti gue akan bantu jawab di next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, pola diet gue udah kelar ya, intermittent fasting. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalian sehat-sehat dan coba dipraktekin ya. Semoga kalian menjadi orang yang awesome, special, and amazing, and you just have to believe it.